Berhenti scroll sekarang juga, karena ini bukan sekadar review mobil mewah biasa. Ini adalah mobil yang dibeli saat uang bukan lagi masalah. Mercedes Maybach S680 2026 bukan dibuat untuk pamer ke tetangga, tapi untuk menunjukkan siapa yang duduk di kursi belakang. Ini adalah puncak kemewahan Jerman, sedan dengan kenyamanan luar biasa dan mesin V12 yang semakin langka. Di video ini, saya akan jelaskan apakah Maybach S680 benar-benar masuk akal untuk pasar Indonesia dan pembeli Asia, atau hanya simbol status semata. Kita mulai dari harga, karena mobil ini hidup di kelasnya sendiri. Di pasar Amerika Serikat, harga Mercedes Maybach S680 2026 berada di kisaran $240.000 AS sebelum opsi. Jika dikonversi ke Indonesia dengan pajak barang mewah dan bea impor, harga on the road bisa mencapai sekitar 15 hingga 18 miliar rupiah, tergantung spesifikasi. Di Jepang, harganya sekitar 36 hingga 38 juta yen. Di negara ASEAN seperti Singapura dan Thailand, harganya bisa jauh lebih mahal karena pajak dan COE. Ini jelas bukan mobil murah, ini adalah simbol prestise. Di balik kap, mobil ini menggunakan mesin 6.0 liter V12 twin turbo dengan sistem mild hybrid. Bukan mobil listrik, bukan plug-in hybrid, tapi mesin klasik dengan sentuhan teknologi modern. Tenaganya sangat halus, tidak terasa agresif, tapi selalu siap kapanpun dibutuhkan. Untuk penggunaan dalam kota, mobil ini surprisingly mudah dikendarai. Setir ringan, suspensi sangat empuk, dan jalanan rusak, polisi tidur, atau aspal bergelombang yang sering kita temui di Indonesia bisa dilalui dengan sangat nyaman. Di jalan tol, mobil ini terasa seperti melayang. Kecepatan tinggi tidak terasa, suara mesin hampir tidak terdengar, dan menyalip kendaraan lain terasa effortless. Sekarang kita bicara konsumsi bahan bakar. Jujur saja, pembeli Maybach tidak terlalu peduli soal ini, tapi tetap penting untuk diketahui. Di kondisi macet kota besar seperti Jakarta, konsumsi BBM ada di sekitar 5-6 km per liter. Di jalan tol, dengan gaya mengemudi santai, bisa mencapai 8-9 km per liter. Sistem mild hybrid membantu start-stop agar lebih halus dan sedikit menghemat bahan bakar, tapi ini tetap mesin V12. Dibandingkan mobil listrik mewah, jelas biaya BBM lebih tinggi, tapi untuk segmen ini, itu bukan masalah utama. Biaya perawatan adalah hal serius yang harus dipertimbangkan. Servis rutin, bahan bakar premium, dan teknisi khusus membuat biaya maintenance sangat tinggi. Di Indonesia, dealer resmi Mercedes-Benz sudah siap menangani Maybach, tapi biaya servis jauh lebih mahal dibanding S-Class biasa. Dalam setahun, biaya perawatan bisa mencapai ratusan juta rupiah tergantung pemakaian. Asuransi juga mahal karena nilai mobil yang sangat tinggi, tapi asuransi all risk untuk mobil mewah cukup mudah ditemukan. Ketersediaan spare part aman melalui jalur resmi, meskipun waktu tunggu bisa lebih lama dan harganya jelas tidak murah. Bagaimana dengan nilai jual kembali? Mobil Maybach tidak dikenal punya resale value yang kuat, terutama di tahun-tahun awal. Depresiasi cukup besar, namun di Asia, termasuk Indonesia, banyak pembeli yang menyimpan mobil ini lama atau menjualnya di lingkaran eksklusif, sehingga nilai jual bisa sedikit lebih stabil dibanding pasar barat. Tapi tetap saja, ini bukan mobil investasi, ini mobil kenikmatan. Jika dibandingkan dengan kompetitor Jerman lain, pesaing terdekat adalah BMW 7 Series dan Audi A8. Keduanya adalah sedan mewah yang sangat bagus, tapi sudah tidak menawarkan mesin V12. BMW lebih fokus ke rasa sporty, Audi ke teknologi, sementara Maybach fokus penuh ke kenyamanan dan pengalaman penumpang belakang. Rolls-Royce Ghost memang berada satu level di atas, tapi harganya jauh lebih mahal dan kurang praktis untuk penggunaan harian di kota besar. Disinilah Maybach S680 terasa pas. Ultra mewah tapi masih masuk akal untuk dipakai sehari-hari. Kenapa mobil ini cocok untuk jalanan dan lalu lintas Indonesia? Pertama, kenyamanan suspensi yang luar biasa membuat perjalanan di jalan rusak tetap terasa tenang. Kedua, fokus kursi belakang, karena banyak pemilik di Indonesia menggunakan sopir pribadi, dan kabin belakang Maybach terasa seperti first class di pesawat. Ketiga, kehadiran di jalan. Di Indonesia,
Mobil juga soal citra dan penghormatan, dan Maybach langsung memberikan itu tanpa terlihat berlebihan. Teknologi di dalam kabin terasa modern tapi tidak ribet. Layar besar, kontrol halus, dan material interior berada di level tertinggi. Peredaman suara sangat baik, sehingga meskipun di tengah kemacetan, suasana di dalam mobil tetap sunyi dan nyaman. Biaya kepemilikan memang tinggi, mulai dari BBM, servis, asuransi, hingga depresiasi. Tapi pembeli mobil ini tidak membandingkannya dengan sedan mewah biasa. Mereka mencari kenyamanan terbaik, perjalanan paling halus, dan status tertinggi di kelasnya tanpa harus naik ke Rolls-Royce. Jadi, apakah Mercedes-Maybach S680-2026 layak dibeli untuk pasar Asia dan Indonesia? Jika Anda menginginkan kenyamanan maksimal, mesin V12 yang lembut, dan kemewahan kursi belakang terbaik dalam mobil yang masih bisa dipakai harian, jawabannya iya. Ini bukan mobil praktis, bukan mobil hemat, tapi ini adalah mobil yang luar biasa. Kalau kamu suka review mobil mewah yang dibuat khusus untuk pasar Asia seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena review berikutnya bisa jadi lebih eksklusif dari mobil ini.